Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian profesi hukum, bidang-bidang profesi hukum, dan masalah profesionalisme hukum. Pengertian profesi hukum ialah profesi yang melekat dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring tahun 1993 tentang garis-garis besar haluan negara pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan kritis, dan pengabdian yang tinggian. Karena itu, mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang-bidang profesi hukum ialah merujuk pada berbagai jenis pekerjaan atau karakter yang dapat dijalani oleh seorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Setiap bidang memiliki fungsi, tanggung jawab, dan ruang lingkup kerja yang berbeda, tergantung pada sistem hukum dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, yang pertama itu ada profesi di lembaga pengadilan. Itu ada hakim, jaksa, dan panitera. Hakim ialah penjabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di pengadilan. Sedangkan jaksa yaitu secara formal disebut sebagai penuntut umum atau penjabat yang bertindak mewakili negara dalam perkara pidana. Yang ketiga ada panitera, yaitu tugasnya pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam bidang administrasi persidangan dan perkara. Yang kedua ada profesi di bidang advokasi. Yang pertama ada advokat, yaitu tentang disebut juga dengan pengacara. Seorang profesional hukum yang memiliki izin resmi untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum utama mengenai advokat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang kedua ada konsultan hukum, yaitu tentang seorang ahli di bidang hukum yang memberikan nasihat, panduan, dan solusi hukum pada klien, yaitu berbentuk individu, perusahaan, atau organisasi. Yang ketiga itu ada terus selanjutnya itu ada mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai. Gitu. Selanjutnya ada profesi di instansi pemerintah, yaitu ada polisi, staf hukum pemerintahan. Yang ketiga diplomat. Yang keempat selanjutnya itu ada profesi di sekitar swasta, yaitu ada legal officier, corporate lawyer, notaris, terus konsultan hak kekayaan intelektual, ini singkat HKI. Selanjutnya itu ada konsultan pajak. Yang kelima itu ada profesi lainnya di bidang hukum. Yang pertama dosen hukum, yang kedua ada peneliti hukum,
Yang ketiga ada jurnalis hukum. Dan pustakawan hukum. Yang terakhir tuh ada legislative drafter. Oke. Selanjutnya itu ada masalah profesionalisme hukum, yaitu sikap, perilaku dan standar etika yang harus dimiliki dan dijalankan oleh setiap orang yang bekerja di bidang hukum, seperti advokat, hakim, jaksa, notaris, dan lainnya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Profesionalisme hukum adalah dasar utama agar sistem hukum dapat berjalan adil, transparan, dan dipercayai oleh masyarakat. Contohnya yaitu hakim bersikap tidak netral, notaris menyalahgunakan wewenang, advokat membocorkan rahasia, hakim bersikap tidak netral. Itu yang sangat kacau. Nah, yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, profesi hukum merupakan pekerjaan yang hubungannya dengan penerapan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan keahlian dan pendidikan hukum khusus. Masing-masing memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Nah, namun, keberhasilan pelaksanaan profesi ini sangat bergantung pada profesionalisme hukum, yaitu sejauh mana para pelaku profesi menjalankan tugasnya dengan integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan menjunjung tinggi etika hukum. Masalah dalam profesionalisme hukum dapat merusak citra hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penguatan etika, pengawasan ketat, serta pendidikan hukum yang berfokus pada nilai norma moral dan integritas sangat penting agar profesi hukum benar-benar menjadi pilar keadilan dan kepercayaan masyarakat. Tayyib, syukron. Afan kalau bila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.